Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang kita jumpa lagi dengan Bapak Alif Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tema 1 bersama pembelajaran 5. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini materi kita adalah. Halo semuanya, masih ingat dengan Edo di pembelajaran sebelumnya? Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan di bawah kandang kelinci. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mengapa gerakannya berbeda? Ayo kita belajar bersama. Kelinci berjalan sangat lincah dan cepat, sedangkan siput berjalan sangat lambat. Mengapa bisa begitu ya? Coba diperhatikan. Masih ingatkan pembelajaran 1 dan 2? Hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari kelinci termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Siput merupakan hewan avertebrata yang tidak punya tulang belakang. Itulah yang menjadi perbedaan cara berjalan kelinci dan siput. Coba kalian perhatikan tabel karakteristik perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk berikut. Silahkan dibaca ya anak-anak ya. Nah, kalian sudah mengamati tabel perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk ya. Selanjutnya, apa yang dapat kalian simpulkan? Kelinci dan buaya termasuk vertebrata atau hewan bertulang belakang. Siput dan nyamuk termasuk anvertebrata atau invertebrata atau hewan yang tidak punya tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata: 1. Biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Perhatikan. Siput mempunyai organ gerak perut. Otot-otot di perutnya berfungsi mengangkat dan menggerakkan tubuh siput ke depan. Perut siput berbentuk pipih dan lebar, memiliki banyak kelenjar lendir. Lendir berguna untuk melindungi tubuhnya dan mempermudah bergerak. Ayo simak tabel hewan avertebrata berikut. Agar lebih paham, simak peta konsep berikut ini. Hewan avertebrata. Organ gerak kaki dan sayap. Hewan yang bergerak dengan sayap contohnya belalang, kupu-kupu, dan semut. Hewan avertebrata yang bergerak dengan perut, siput, cacing, dan lintah. Sedangkan hewan yang bergerak dengan tentakel, ubur-ubur, cumi-cumi, dan sotong. Nah, selanjutnya ayo kita baca teks cerita pada halaman 44. Tentukan ide pokok setiap paragraf. Siput bukan hewan yang lemah. Paragraf 1. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakan yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh dengan lendir. Anak-anak, selanjutnya mari kita tentukan ide pokok dan juga kalimat penjelas pada paragraf 1.
Pada paragraf 1 terdapat yang dilingkari warna merah kata lamban dan menjijikkan. Dalam kalimat berikutnya juga ada kata lamban dan juga kata menjijikkan. Berarti untuk yang dilingkari warna putih itu termasuk kalimat penjelas. Sedangkan yang di luarnya di awal paragraf yang atas itu anak-anak yang dilingkari warna hijau, berarti itu adalah ide pokoknya. Ide pokoknya berada di awal paragraf. Bisa dipahami ya. Selanjutnya paragraf kedua. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lainnya. Nah, apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Pada paragraf kedua, coba kalian tentukan ide pokok dan kalimat penjelasnya yang mana. Silahkan disimak anak-anak. Nah, benar. Pada paragraf kedua, ide pokoknya berada di awal paragraf. Karena di kalimat berikutnya itu yang di warna biru itu menjelaskan tentang kata-kata yang ada di atasnya. Anak-anak, dari contoh tersebut paragraf 1 dan paragraf 2 sudah bisa kalian menentukan ide pokok dan juga kalimat penjelas ya. Untuk di paragraf ketiga bisa kalian cari sendiri mana ide pokoknya dan juga kalimat penjelasnya. Dan di paragraf keempat juga kalian cari sendiri paragraf kelima. Dan yang terakhir paragraf ke-6 bisa kalian buat latihan. Nah, selanjutnya setelah membaca bacaan tadi dan sudah menentukan kalimat penjelas dan juga ide pokok, Edo menjadi tertarik untuk membuat gambar ilustrasi. Begini gambarnya. Edo menggunakan corak kartun sehingga gambarnya lucu sekali anak-anak. Selanjutnya, apakah itu corak gambar ilustrasi? Macamnya 1. Realis. Gambar dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Ini contohnya anak-anak. Yang kedua, karikatur. Gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. 2. Karikatur contohnya seperti ini anak-anak. Contohnya lagi. 3. Kartun. Gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Ini contoh kartunnya anak-anak. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya gambar dekoratif yaitu seperti ini. Sudah tahu ya? Halo anak-anak kelas 5. Baru saja kita sudah belajar bersama. Dari keseluruhan yang kita pelajari kali ini, kesimpulannya adalah itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap rajin belajar, patuhi protokol kesehatan, selalu berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.